Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuraini. Saya di sini akan menceritakan sedikit pengalaman saya mengenai ketika observasi di Kober Nurul Hidayah yang beralamatkan di Kampung Cijambe, Desa Karangsari, Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, saya di sini akan sedikit menceritakan mengenai hasil wawancara mengenai inovasi pendidikan yang berada di PAUD tersebut. Saya di sini sudah melakukan wawancara dengan seorang kepala sekolah di Kober Nurul Hidayah ini. Nah, yang bernama Ibu Juwariah SPD. Dia seorang kepala sekolah di PAUD Nurul Hidayah. Ibu Juwariah ini adalah seorang wanita muda yang baru berusia 30 tahun, sudah menjadi seorang kepala sekolah. Ya sungguh hebat sekali dan orangnya pun ramah sekali. Ketika saya melakukan observasi ya sangat nyaman dan baik sekali orangnya. Dan Ibu Juwariah ini, beliau sangat wanita yang sangat tangguh gitu ya. Dia seorang perempuan yang bisa memegang PAUD dengan 3 tempat yang berbeda gitu ya, menjadi seorang kepala sekolah. Terus sekolahnya mempunyai 3 cabang yang berada di Cijambe, yang berada di Cilopang, dan ada di Cicalung. Nah, alhamdulillah menurut saya karena saya berada di kampung, jadi TK yang saya kunjungi ini merupakan TK yang terbaik gitu ya di kampung ini. Karena menurut saya TK yang ada di sini itu fasilitasnya sudah banyak sekali dan bagus dibandingkan dengan TK-TK yang lain yang ada di kampung. Menurut hasil wawancara, setiap tahun Kober Nurul Hidayah selalu mengadakan inovasi pendidikan, baik itu inovasi guru, inovasi media pembelajaran, inovasi kurikulum, inovasi pengelolaan peserta didik. Setiap tahun selalu membuat inovasi untuk meningkatkan kualitas sekolah di sana. Inovasi unggulan di sana yaitu inovasi media pembelajaran dan pengelolaan peserta didik. Karena untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kober Nurul Hidayah dilihat dari banyaknya peserta didik. Jadi semakin banyak peserta didik, maka sekolah tersebut bisa disebut sekolah unggulan. Kata kepala sekolah menyatakan bahwa diibaratkan sekolah itu, lembaga itu diibaratkan sebuah casing HP. Jika casingnya menarik, bagus, sehingga secara tidak langsung orang-orang akan tertarik dengan sekolah kita. Jika sekolah kita mempunyai reputasi yang baik, nilai kejujuran yang tinggi, fasilitas yang mendukung, jadi secara tidak langsung itu dapat menarik perhatian masyarakat, orang tua, dan anak-anak. Jadi yang paling utama kita harus membenahi sekolah kita terlebih dahulu, menyediakan fasilitas yang baik, yang lengkap. Terus guru-gurunya harus profesional di bidang guru, terus harus memberikan pelayanan yang terbaik. Secara tidak langsung itu juga akan membantu membuat sekolah yang kita menjadi sekolah yang unggul. Nah, inovasi selanjutnya yaitu inovasi media pembelajaran. Karena Kober Nurul Hidayah berlokasi di perkampungan, maka media yang digunakan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di sekitar. Seperti itu. Contohnya yaitu memanfaatkan tanaman-tanaman, memanfaatkan tumbuh-tumbuhan, memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia yang ada di sekitar. Seperti itu. Dan juga memanfaatkan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Seperti itu. Contoh, pembelajaran dilakukan secara lebih dekat dengan sumber daya alam. Contoh, ketika melakukan suatu pembelajaran, anak disuruh untuk mencari dedaunan yang berbeda warna. Contoh, mencari dedaunan yang berwarna kuning, warna coklat, warna hijau, warna kemerah-merahan. Nah, nanti anak akan mengumpulkan daunan tersebut dan menganalisis. Itu. Perbedaan setiap daun, perbedaan ukuran, perbedaan warna, seperti itu. Perbedaan tekstur. Jadi secara tidak langsung anak dapat belajar dengan media pembelajaran yang ada di sekitar.
Selain memanfaatkan sumber daya alam, Kober Nurul Hidayah juga memanfaatkan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Mengelola barang-barang bekas di sekitar menjadi barang-barang yang lebih berguna, lebih bermanfaat. Contohnya adalah seperti karya yang ada di belakang saya ini. Anak-anak Kober Nurul Hidayah membuat sebuah karya dari kardus bekas yang awalnya tidak bernilai sama sekali menjadi barang yang bernilai tinggi. Nah, karya ini dibuat di rumah masing-masing, dilakukan secara online, kolaborasi antara anak dengan orang tua. Jadilah sebuah karya seperti ini, membuat sebuah rumah impian dari kardus bekas. Dan yang selanjutnya ada juga memanfaatkan dari barang-barang yang ada di sekitar gitu, yang murah meriah menjadi sebuah karya yang bernilai tinggi. Contoh seperti dari korek api ini, yang awalnya hanya sebuah korek api menjadi sebuah karya yang begitu indah, begitu kreatif, membuat sebuah bunga dengan korek api. Kegiatan ini dilakukan secara offline, yaitu kegiatan dilakukan secara berkelompok, sehingga secara tidak langsung anak dibiasakan untuk mengelola dan berinovasi dengan barang-barang bekas. Dengan kegiatan tersebut, kita mengajarkan anak untuk lebih kreatif dan bijak dalam menggunakan barang-barang bekas yang awalnya tidak bernilai sama sekali menjadi barang-barang yang bernilai tinggi. Kemudian, aplikasi yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh di Kober Nurul Hidayah yaitu menggunakan aplikasi WhatsApp. Karena aplikasi WhatsApp ini aplikasi yang cukup familiar di kalangan masyarakat. Banyak juga fitur-fiturnya cukup lengkap seperti bisa mengirimkan foto, video, voice note, dan sebagainya. Dan juga aplikasi WhatsApp ini bisa menampung sebanyak 100 orang. Jadi cukup mudah untuk dapat menunjang proses terjadinya pembelajaran. WhatsApp menjadi salah satu media populer dalam menunjang proses pembelajaran daring. Semua jenjang pendidikan, salah satunya di Kober Nurul Hidayah. Kesulitan ketika pembelajaran daring di Kober Nurul Hidayah yaitu kesulitannya sinyal. Karena di kampung otomatis sinyal juga kurang optimal. Kadang-kadang suka menghambat terjadinya proses pembelajaran. Dan juga keterbatasan pengetahuan orang tua di bidang teknologi. Dan juga tidak semua anak mempunyai gadget atau HP. Jadi ketika proses pembelajaran anak harus meminjam buku temannya atau bekerja kelompok bersama-sama dengan orang yang mempunyai HP tersebut. Seperti itu. Dan terkadang juga orang tua kurang paham terhadap maksud dan tujuan pembelajaran. Itu hambatan ketika melakukan proses pembelajaran jarak jauh menurut kepala sekolah di Kober Nurul Hidayah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan dari ucapan, perbuatan, atau dari apapun itu. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.